teman-teman. Selamat datang di Nikesto episode 8. Perkenalkan, aku Juwita Aini selaku host kali ini. Dan pembahasan kita yaitu Q&A with Kahim 2022-2023. Wah, sepertinya akan menarik nih dan cocok untuk kalian yang penasaran dengan ketua himpunan kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita sambut quester kita kali ini yaitu Kak Putri Rizkiah selaku Kahim periode 2022-2023. Halo Kak Putri. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar baik ya. Kalau Juwita sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan Kak Putri akhir-akhir ini? Untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin sibuk kuliah ya. Karena abis UTS juga, tugas-tugas mulai berdatangan. Dan mungkin karena ikut organisasi juga, ada sedikit demi sedikit hal yang mulai aku tata gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Putri karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi ya guys ya, aku mau tanya nih ke Kak Putri. Apa sih yang memotivasi Kak Putri sehingga memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Kahim tahun ini? Pertanyaan menarik sekali. Sebenarnya untuk memutuskan untuk mengambil keputusan menjadi seorang Kahim di periode ini, banyak sekali yang aku pertimbangkan. Dan banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak aku. Mulai dari, bisa nggak ya aku nantinya? Sanggup nggak ya aku nerima konsekuensi yang ada? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di benak aku. Tapi balik lagi, motivasi terbesar itu karena ibuku. Karena ibuku, aku jadi benar-benar yakin, jadi benar-benar bertekad bulat bahwasanya dengan aku mengambil keputusan ini, banyak sekali yang aku bisa ambil value-nya di itu. Jadi di sini aku bener banget gitu. Aku ngerasain banget dengan aku ngambil keputusan ini, banyak sekali pembelajaran yang bisa aku ambil. Jadi keputusan ini gak lepas dari motivasi ibuku sendiri. Sepertinya itu ya, Kak Putri selalu mengomunikasikan kepada orang tua ya, terutama ibu. Oke, untuk Hima sendiri nih Kak, pada periode ini itu kan kabinetnya bernama Cakrawangsa. Apa sih Cakrawangsa itu? Oke, Cakrawangsa sendiri itu memiliki arti keluarga cerdas. Nah, maksudnya apa? Nah, dengan arti Cakrawangsa ini kita diharapkan Hima Prodi ke depannya itu bisa menjadi sebuah wadah yang mengedepankan musyawarah mufakat guna untuk mencapai tujuan dan kebermanfaatan bersama, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, kata-kata Cakrawangsa itu Kak Putri terinspirasi dari mana? Oke, kata-kata Cakrawangsa dulu itu kalau di bahasa Jawa ya, itu makna filosofi maknanya tuh bagus-bagus gitu kan. Jadi aku terinspirasi dari nama-nama Jawa seperti itu. Oke. Lalu apa menurut Nikoga sendiri bagi Kak Putri? Oke, ini mungkin berhubungan sama makna ya. Kalau makna Nikoga bagi aku sendiri itu, kalau bisa diibaratkan nih ya, Nikoga itu kayak sumur emas gitu bagi aku. Dimana sumur emas ini aku bisa menggali berbagai macam manfaat di dalamnya. Mulai dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentunya dari para sensei yang sangat berkompeten. Kemudian aku juga bisa mengambil manfaat bagaimana sih cara memposisikan diri
tentunya kan kita pasti dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda begitu ya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kapan harus serius, kapan harus bercanda, seperti itu. Jadi menurutku nih Koga itu seperti sumur emas dan masih banyak lagi manfaat yang bisa digali seperti itu. Wah, menarik sekali ya perumpamaan dari Kak Putri. Oke, dari beberapa bulan terakhir kegiatan Hima, yang paling berkesan bagi Kak Putri itu yang bagaimana sih? Oh, ini pertanyaannya agak tricky ya, karena menurutku kalau ditanya seperti itu, semuanya itu berkesan ya. Setelah aku menjadi kahim, banyak sekali pembelajaran yang aku bisa ambil di dalamnya dan itu sangat berkesan dalam hidupku. Tapi kalau misal pertanyaannya paling berkesan, itu mungkin aku bisa jawab waktu first gate. Kenapa? Karena waktu first gate itu kita kan pertama kali ketemu ya. Kita pertama kali ketemu dan di situ sudah ada semacam ikatan dan teman-teman juga sangat menikmati acara tersebut dan ada semacam sinergitas di dalamnya dan itu yang menjadi awal mula kita bisa erat hingga sampai detik ini seperti itu. Jadi menurutku yang paling berkesan itu waktu first gate karena itu awal mula kita bisa menjalin sinergitas hingga detik ini. Iya, begitu. Kalau aku di first gate itu first impression ke Kak Putri itu kayak aduh ini gimana sih orangnya gitu kan, kayak bukan takut, kayak segan gitu sama Kak Putri. Jadi kayak kurang enak kalau mau ngajak bercanda, kan belum mengenal gitu. Nah, kalau target nih Kak, apa sih target yang ingin Kak Putri capai dalam keorganisasian ini terutama di Hima? Oke, bicara soal target itu pastinya nggak ada habisnya ya. Pasti ada terus yang pengen dicapai dan makin lama makin gede yang pengen dicapai. Tapi mungkin kali ini aku bakal still salah satu target yang pengen aku capai selama mengikuti organisasi ini untuk terus mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Mengeksplor diri itu luas ya sebenarnya dan nggak akan habis gitu artinya. Tapi mungkin di sini aku akan mengerucutkan gitu ya. Maksudnya mengeksplor diri di sini aku nggak mau takut untuk berbuat kesalahan. Karena apa? Karena di situ dengan kita salah, kita tahu mana yang benar. Dan kesalahan ini juga, oh kurangku di sini, aku harus kayak gini. Nah, aku harus kayak gini nih. Berarti sebuah penyelesaian. Oh, aku harus berkaca, aku harus introspeksi diri gitu. Jadi mengeksplor diri dengan kesalahan itu bukanlah hal yang salah gitu. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di situ. Jadi ketika kita berbuat salah, itu it's fine, it's okay. Jadi ya itu tadi targetku untuk mengeksplor diri seluas-luasnya dengan berbuat kesalahan. Benar, karena dari kesalahan itu adalah sebuah pengalaman seperti yang Kak Putri jelaskan tadi ya. Lalu saat sudah menjabat atau menjadi ketua himpunan nih Kak, apa sih yang membuat Kak Putri insecure atau apa ada yang membuat Kak Putri stop? Silahkan. Oke, lalu apa sih yang membuat Kak Putri insecure atau You need to calm down. Silahkan. Lalu saat sudah menjabat nih Kak, adakah yang membuat Kak Putri insecure dan jika ada, apa itu solusinya? Terlepas dari menjabat atau jadi orang biasa, pasti ada ya tiap orang itu insecure.
Tapi waktu menjabat kahim itu rasa insecure paling terbesar yang pernah aku rasain itu muncul rasa khawatir akan harapan, rasa kepercayaan dari teman-teman sekalian yang telah diberikan kepada aku gitu, rasa takut akan pertanyaan, bisa nggak ya nantinya kayak gitu, bisa nggak ya aku mewujudkan harapan teman-teman. Seperti itu, rasa insecure ketika menjadi seorang kahim. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul di pikiranku. Namun balik lagi. Nah, di sini untuk mengatasi itu, aku juga harusnya bisa percaya dengan teman-teman. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman percaya sama aku harus percaya juga dengan mereka. Aku harus percaya bahwasannya teman-temanku juga bisa membantuku di sini. Karena di sini aku tuh nggak sendiri. Sekali lagi di sini kita bekerja sama ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut aku harus perlahan demi perlahan menaruh rasa kepercayaan juga kepada teman-teman sekalian bahwasanya di sini kita nggak sendiri, tapi kita sedang menggapai sebuah tujuan bersama-sama. Pada intinya kita memerlukan komunikasi gitu Kak ya, komunikasi bersama. Iya. Nah, dan aku lihat dia, Kak Putri ini selalu semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan nggak merasa lelah gitu. Lalu apa sih tips dari Kak Putri untuk kita semua pemirsa atau pendengar setia Nikoga, tips untuk membagi atau memanage waktu Kak Putri dalam perkuliahan, belajar, organisasi maupun me time buat Kak Putri sendiri? Okay, that's unique questions. Jadi untuk memanage waktu sendiri, aku ada trik juga. Mungkin aku bisa kasih tunjuk ke teman-teman ya. Jadi aku bagi waktunya tuh kayak gini. Semoga kelihatan ya guys ya. Terlihat. Oke, jadi aku membagi waktunya itu ada penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Nah, ketika kolom penting dan mendesak itu mungkin pekerjaan yang ada deadline-nya gitu. Misal tugas kuliah itu kan harus segera diselesaikan. Nah, itu ada deadline-nya. Aku masukkan ke situ, ke penting dan mendesak. Kemudian seperti ini, podcast ini kan juga penting dan mendesak. Dan segala permasalahan yang harus segera diselesaikan itu masuk ke sini, ke penting dan mendesak. Kemudian lanjut ke tidak penting dan mendesak. Mungkin ini termasuk pekerjaan yang tidak perlu yang harus dikontrol terus-menerus. Jadi perlu controlling di sini. Jadi mungkin cek proker yang dekat ataupun yang deadline-nya masih jauh. Cek informasi di WhatsApp ataupun Instagram. Itu kan informasi mengenai beasiswa ataupun planning itu kan tidak penting tapi mendesak, seperti itu. Perlu adanya controlling di dalamnya. Kemudian yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Itu masuk ke improvisasi diri. Seperti kita kan jurusan bahasa Jepang nih ya, kita kalau ada waktu kita improve terus skill kita menghafal kanji seperti itu. Itu lebih ke kondisional, kalau penting tapi tidak mendesak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Ini mungkin agak sedikit wasting time atau menguras waktu ya. Di sini mungkin, tapi ini penting juga menurutku. Seperti ngopi dengan teman-teman, itu kan juga perlu ya buat kita untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman, berbagi
rasa stres. Pasti teman-teman juga mengalami hal yang serupa gitu kan. Jadi aku membaginya jadi 4 ini, penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak, seperti itu. Nah, mungkin dari ini bisa dijadiin pohon faktor juga. Misalkan aku mau controlling proker Hapyo gitu ya, aku bisa tulis Hapyo, oh tanggal segini, oh ini kurang apa-apa gini gitu. Wah, terlihat sangat sudah terstruktur sekali ya. Jadi nggak bingung lagi membedakan ini waktunya perkuliahan, ini waktunya organisasi, ini waktunya untuk diri aku sendiri sama teman-teman kalau gitu. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Gimana nih menurut kalian obrolan kita dengan Kak Putri kali ini? Sangat menarik ya, dan juga Kak Putri sendiri terlihat sangat ceria, semangat, full senyum mah pokoknya. Nah, bagi kalian pendengar Nikia Suto dimanapun dan kapanpun berada, jika kalian penasaran dan masih ingin mengenal lebih dekat dengan Kak Putri, kalian bisa mengikuti atau memfollow IG Kak Putri di @putri.rizkia. Jangan lupa I-nya ada 2. Sekali lagi, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Putri karena sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk pendengar Nikia Suto dimanapun kalian berada. Terus kalau kalian ingin ada saran atau masukan, bisa nih kalian DM ke Instagram @nikoga.vipub. Jangan lupa untuk memfollow-nya juga, biar semakin banyak yang mengenal sama Nikoga. Akhir kata dari aku, Juwita, sebagai host kali ini undur diri. Konnichiwa.